Panggung acara rapat akbar relawan Anies Baswedan di Pekanbaru roboh. Kita satuan petugas kita tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin dini hari tanggal 5 Desember 2022. Ada berita yang menarik ini. Panggung Anies Baswedan ambruk di Pekanbaru Riau siang tadi. Pertanda apakah ini? Kalau yang ambruk panggungnya yang dibenci sama kadrun mungkin pertanda cilaka ya. Pertanda buruk gitu ya. Tapi karena yang ambruk adalah panggungnya mereka sendiri, jadi mungkin dianggap pertanda baik. Artinya bahwa dukungan untuk Anies terlalu banyak sampai panggungnya meledos. Ya bisa jadi itu pertanda bahwa peringatan dari alam enggak usah diterus-terusin melakukan safari politik. Apalagi kemudian memposisikan diri sebagai calon presiden. Ya mengapa jangan diterus-teruskan, ya belum saatnya dan belum jelas nasibnya. Lah partai pengusungnya aja belum jelas kok PD-nya menawarkan diri menjadi calon presiden. Itu ketemu logika dari mana? Itu pasti ada maksud terselubung di balik apakah nanti akan menjadi calon presiden atau tidak. Di balik hiruk pikuk sibuknya Anies Baswedan dari ngalor ngidul safari politik bersama Nasdem. Kalau bagi Nasdem sih aman-aman saja. Bagi Nasdem menguntungkan secara politik karena sekaligus konsolidasi partai politiknya. Ya semakin awal semakin bagus dari sisi partai, tapi dari sisi Anies ini sama sekali masih abu-abu, sangat belum jelas. Ya, calon pengusung partai pengusungnya itu belum memenuhi syarat, belum jelas. Kecuali Nasdem kayak PDIP ketika sendirian bisa mengusung Anies Baswedan itu bisa masuk akal karena tinggal nunggu waktu daftar saja gitu. Lah ini Nasdem sendiri itu belum bisa, belum memenuhi syarat, masih butuh koalisi dengan partai lain. Lah sementara partai lain belum sampai hari ini belum menyatakan bersedia koalisi dengan Nasdem untuk mencalonkan Anies karena belum clear calon wakil presidennya. Bahkan yang terakhir saya dengar PKS membuka diri, menawarkan diri berkoalisi dengan Gerindra, yang sangat belum jelas ya, tanda tanya besar banget. Tetapi kenapa kemudian begitu PD-nya muter-muter melakukan safari politik, dicapres-capreskan. Makanya itu teguran dari panggung lah ya. Ditegur oleh panggung, udah pulang gitu ya, nggak mau, akhirnya ambruk panggungnya itu. Ya, ini ya, baca saya beritanya nih. Bruk, panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk Minggu 4 Desember 2022, berarti kemarin. Panggung acara rapat akbar relawan Anies Baswedan di Pekanbaru roboh. Panggung roboh akibatnya banyak relawan naik untuk bersalaman dengan Anies. Atau jangan-jangan di skenario sengaja biar roboh gitu ya. Biar diberitakan pengunjung bludak sampai panggungnya roboh gitu ya. Boleh. Mudah-mudahan gak ngerobohin orang aja. Rapat akbar relawan Anies digelar Partai Nasdem Riau di Jalan Gajah Mada hari Minggu 4 Desember 22.
Acara dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, Wagub Rio Edi Natar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Setiba di lokasi acara, Anies langsung menyapa relawan dan masyarakat. Tidak lama, Anies pun turun panggung untuk menyalami relawan di barisan depan dan sisi kanan serta kiri panggung. Saat itulah masyarakat dan relawan mulai naik ke atas panggung. Bahkan pembawa acara berulang kali mengingatkan agar relawan yang ada di panggung turun karena sudah melebihi kapasitas. Bapak Ibu turun ya, ini panggung sudah terlalu banyak orang, katanya melalui pengeras suara. Willy Aditya yang melihat panggung makin ramai pun turut meminta relawan turun. Kondisi terlihat semakin padat dan panggung terlihat bergoyang. Bergoyang, panggungnya bukan bergoyang dangdut maksudnya. Tak lama setelah peringatan itu, Anies pun berhenti menyalami masyarakat dan relawan. Dia bersama kader dan pengurus Nasdem Riau berencana turun dari panggung sisi kiri. Bruk, panggung acara di sisi kiri tersebut tiba-tiba ambruk dan teriakan histeris juga terdengar dari sudut belakang. Sejumlah kader relawan dan petugas yang berada di sisi belakang pun jatuh. Sementara Anies putar haluan dan turun dari sebelah kanan panggung acara. Terlihat beberapa peralatan di atas panggung jatuh, sejumlah kader pun berhamburan. Beruntung tidak ada yang terluka akibat ambruknya sebagian lantai panggung tersebut. Oke ya, itu berita ambruknya panggungnya Anies Baswedan. Mungkin pertanda panggung pun tidak mau diinjak oleh Anies Baswedan. Ya sekali-kali boleh ikut memframing, masa cuma kalian drone yang boleh memframing. Kalau ada apa-apa pertanda Ibu Jokowi kepleset di tangga pesawat. Wos, boleh framing segelem-gelem. Wos, rupa-rupa framing buruknya ya. Nah ini coba Anies Baswedan. Kita balas framing buruk, pertanda panggung pun tidak mau diinjak oleh Anies, gimana? Makanya jangan suka framing buruk, kalau di framing buruk ngamuk. Senangnya framing, di framing nggak mau. Ya pokoknya intinya panitianya nggak beres gitu ya, sampai relawan dibiarkan naik panggung overdosis ya beruntung saja Anies Baswedan nggak kerubuhan panggung, untung saja masih bersyukur. Tapi intinya itu adalah peringatan ya, peringatan dari alam semesta, nggak usah diterus-terusin, nanti ambruk panggungnya, beruntung nggak ngerubuhin gitu, karena belum saatnya kampanye dan belum memenuhi syarat, belum jelas mau jadi capres atau tidak ya. Bukan saja belum saatnya mendaftar, belum dibuka pintu pendaftarannya oleh KPU, belum jelas pengusungnya, baru Nasdem. Diperalat sama Nasdem untuk konsolidasi Partai Nasdem. Kalau besok tiba-tiba kemudian ada tersangka dari KPK, ya, meringis kamu kan para relawan nih, nangis kamu nanti. Anies Baswedan juga begitu, mau dibuang di mana mukanya. Kalau Partai Nasdem oke-oke saja, udah diuntungkan konsolidasi beberapa tempat gitu ya. Nah, ya berpikir yang gitu dong. Kalau saya jadi Anies nanti dulu, jangan permalukan saya dong. Belum jelas partainya, koalisi dulu, matangkan, baru saya nanti mau muter-muter sawari politik. Harusnya begitu loh kalau cerdas. Nah, tapi karena saya curiganya ada agenda yang lain di samping masalah agenda politik ini, bisa jadi Anies begitu. Mungkin bisa jadi dia menggalang dukungan di berbagai tempat ya. Dukungan sudah banyak, masif di berbagai wilayah, tiba-tiba besok jadi tersangka KPK misalkan, umpamanya. Nah ini diharapkan pendukung-pendukungnya marah, ini dicegal Anies, dukungan banyak, tiba-tiba jadi tersangka. Kan bisa begitu. Apa begitu yang sedang diskenariokan? Kalau itu skenarionya jahat sekali kamu. Ya jahat karena memperalat massa, memperalat publik untuk menggait dukungan di balik kasus yang mereka tidak tahu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi Anies Baswedan khususnya dan Partai Nasdem. Ini peringatan dari panggung saja nggak, panggung saja memperingatkan ambruk itu. Untung masih bersyukur, untung tidak kerubuhan panggung itu. Coba kalau sampai kerubuhan kan memalukan, calon presiden terluka akibat panggung roboh itu. Ya tingkat RT saja calon presiden panggungnya sampai rubuh. Ya kalau tingkat RT nggak dangdutan roboh, banyak yang joget di atas panggungnya wajar. Tingkat RT ya. Tingkatnya capres perubahan panggung kan beritanya 40 hari 40 malam nggak selesai memalukan.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.